Lo balai mai ulangi ti Mahaya dan Tantuli seperti yang sudah ti Mahaya sampaikan tadi di pukul 8 sampai dengan pukul 9 pagi akan ada program bersua yang rutin terlaksana setiap hari Sabtu. Berbagi sehat untuk semua. Kerjasama program ini sudah 10 tahun lamanya berjalan di Radio Poliama, terselenggara kerjasama Klinik Utama Mirasahati Kota Gorontalo, Dr. A.R. Muhammad SPPD Finasim dan Radio Poliama. Saat ini Dr. Tony yang tentunya kita sering sapa panggilan kecilnya dengan Dr. Tony. Nama lengkapnya Dr. A.R. Muhammad SPPD Finasim. Dokter sekarang sudah bersama-sama kami di studio Radio Poliama. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Di Mahaya sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Bersua lagi Mahaya. Iya. Bersua ketemu dan bersua berbagi sehat untuk semua. Iya. Dua makna, satu arti. Iya, Dok, di pagi hari ini tentunya akan diawali dulu dengan penyampaian pukul-pukul pengantar awal ya, tentunya dengan tema kita di pagi hari ini karena memang masih tren sekarang terkait dengan virus varian baru yakni Omikron. Jadi pembahasan kita di pagi hari ini dalam bersua di edisi kali ini terkait dengan waspada Omikron. Jadi silakan, Dok, untuk memberikan pengantar awal terkait dengan pembahasan kita pagi hari ini. Toduolo. Ya, terima kasih Maya. Sebelum kita berdiskusi tentang virus varian baru, alhamdulillah wa syukurillah, Radio Poliama telah berumur 33 tahun. Iya. Lebih tua dari Pepin dan Bagas. Jadi mereka harus panggil TKK Radio. TKK Poliama. Jadi suatu waktu yang begitu panjang. Iya. Alhamdulillah Radio Poliama terus eksis dan memberi kontribusi dalam mengedukasi masyarakat di Provinsi Gorontalo dan seluruh dunia sebenarnya. Iya. Karena sudah sistem IT yang canggih iya. Di mana saja bisa membuka mendengar radio ini. Iya. Jadi waktu yang 33 tahun itu bukan waktu yang singkat. Tentunya banyak dinamika, suka duka, iya. Jatuh bangun. Pasti. Radio Poliama alhamdulillah hari ini masih bisa tetap eksis. Iya, alhamdulillah. Yang kedua, program berbagi sehat untuk semua ini atau bersua. Iya. Juga sudah 10 tahun ya. Iya. Ya. Saya 10 tahun dan kita mengenang para pionir atau pelopor yang sudah almarhum. Iya, Paci. Pertama Ti Paci. Iya. Yang kedua Ti Ape. Yang ketiga almarhumah Dr. Titin. Iya. Yang keempat almarhumah Dr. Wiwin. Dr. Wiwin. Iya. Sister Yayu. Iya. Mereka ini adalah para pendukung aktif atau anggota aktif. Iya. Di program bersua baik di udara maupun pelayanan di pelosok desa. Iya. Jadi kita kirim doa Al-Fatihah untuk mereka semua. Nah, kita lanjut pada isu, bukan isu lagi. Kalau isu itu kan hal yang belum pasti. Iya. Kalau ini sudah pasti. Iya. Tentang virus corona varian baru. Iya. Varian baru. Nah,
kemarin Menteri Kesehatan secara resmi mengumumkan bahwa di Indonesia telah ditemukan 1 orang positif tanggal 15 kalau tidak salah ya, 15 Desember, cleaning service di Wisma Atlet. Iya. Padahal yang dikarantina di Wisma Atlet itu belum ada yang positif. Iya. Kan bingung. Dari mana dia? Iya kan? Iya. Nah, sebenarnya mudah saja dijelaskan bahwa aturan yang sekarang itu seluruh penumpang pesawat atau yang datang dari luar negeri itu dikarantina, yang kalau dari Afrika 14 hari ya. Iya, 14 hari. Yang non Afrika itu 10 hari. Nah, mereka kan datang sudah pasti dengan hasil tes swab PCR itu negatif. Iya. Nah, artinya mereka belum memberikan gejala atau belum terdeteksi virusnya. Tetapi selama selang waktu 10 sampai 14 hari itu bisa saja orang yang diantara yang dikarantina itu sudah terinfeksi virus tapi belum terdeteksi. Sehingga mungkin hari keempat, kelima dan seterusnya sudah muncul gejala, sehingga itu yang berjangkit ke orang lain, orang sekitar atau cleaning service tersebut. Itu menurut pemahaman saya, sehingga bisa terjawab kenapa yang di karantina hasil negatif tetapi ditemukan pada seorang cleaning service yang tidak dari luar negeri. Iya. Jadi dia dapat oleh-oleh dari orang yang datang dari luar negeri. Nah, virus ini salah satu sifat yang paling berbeda dengan virus varian sebelumnya. Dia tingkat penyebarannya sangat cepat. Ini bisa dibuktikan kalau tidak salah tanggal 25 November itu pertama kali ditemukan di daerah negara Afrika sana. Iya. Dalam jangka waktu kurang lebih 20 hari ya, itu sudah menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Nah, yang sangat mengkhawatirkan kemarin dulu dicurigai 3 penumpang pesawat yang datang dari Cina itu diduga kuat terinfeksi Omicron, tapi hasilnya sampai tadi pagi saya belum mendengar atau membaca dari ketiga itu setelah dikonfirmasi pemeriksaan genome sequencing, artinya menentukan jenis virus ini positif atau tidak. Yang jelas mereka sudah diisolasi di fasilitas kesehatan yang sudah ditentukan di Manado. Di Manado ya. Nah, sehubungan dengan itu Manado Gorontalo ini cuma hitungan jam. Iya. Kalau dengan pesawat cuma setengah jam. Kalau jalan darat 8 jam. 7-8 jam. Iya. Nah, itu yang saya bilang kemarin bahwa deteksi dini atau screening itu harus dilakukan di seluruh tempat masuk, bukan hanya di bandara saja. Iya. Apalah artinya kalau hanya bandara diperketat, tetapi jalan darat, laut itu tidak dilakukan screening antigen seperti yang ada di bandara. Iya, benar. Sehingga seolah-olah kita ini menjaring dengan jaring yang bocor, yang bolong. Yang bolong. Jadi ketat di bandara, tapi tidak dilakukan di pintu-pintu masuk darat dan laut. Iya. Kan orang dari Makassar, dari Palu, Kendari, Palu masuk. Dari Manado, Bola Mongondo masuk. Ini tidak terjaring. Dan kalau nanti kita lihat 1-2 minggu ke depan,
Kalau di Manado sudah ada, pasti akan masuk di Gorontalo ya, Gorontalo. tidak menutup kemungkinan. Padahal waktu COVID pertama itu tenggang waktunya lama ya dok ya, di Pulau Jawa sana sekitar akhir 2019, di Gorontalo awal 2020 ya. Jadi cukup ada 3-4 bulan. Iya. Tapi ini kemarin begitu cepat dari Afrika sudah masuk di Indonesia, iya. Manado itu hanya kurang lebih 2 minggu lebih. Iya, 2 minggu lebih. Nah, bisa kita bayangkan saja anunya. Tapi bisa disyukuri terinformasi katanya virus ini walaupun cepat penyebarannya, tapi daya tahan penyakit, daya serang penyakitnya, sehingga orang itu tidak seperti virus Delta yang kemarin. Oh iya. Nah, tapi ini kan masih dalam tahap apakah itu orang sudah banyak yang tervaksinasi atau tidak, itu masih dalam proses penelitian terus menerus. Iya, bisa jadi juga dok ya, vaksinasi ini akan terus digencar lagi, apalagi untuk booster yang ketiga ini. Ya, makanya sekarang terus digencarkan. Dan alhamdulillah terinformasi kemarin, apakah data Kabupaten Gorontalo atau Provinsi Gorontalo? Provinsinya, iya, melampaui 70% kemarin. Berarti masih ada 30% yang belum tervaksinasi. Iya. Nah, khawatirnya 30% ini nanti jadi pembawa virus lagi. Iya. Tentunya untuk 100% hal yang tidak mungkin, karena banyak juga saudara-saudara kita yang belum bisa divaksin karena berbagai sebab. Salah satunya berpenyakit yang sementara diderita, nah, belum terkontrol begitu, jadi sehingga mereka vaksinnya ditunda. Iya, bukan tidak bisa tapi ditunda. Oke dok. Oke, itulah pengantar awal dan kita terima untuk penelpon yang mau bergabung. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua dok. Salam sehat. Amran Kaharu di Kelurahan Pura. Pak Amran. Iya, terima kasih Pak Sisa Amran. Oh, tipe sisa. Yo, begini dong. Setelah kami mendengar berita kemarin bahwa varian baru sudah masuk di Indonesia, daerah Manado melalui WNA yang masuk ke Manado kemarin, Pak Dokter. Karena itu kami selaku masyarakat dan sudah mengikuti protokol kesehatan termasuk pelaksanaan vaksin. Kami sedikitnya bertanya, apakah fungsi utama daripada vaksin yang kami sudah lalui ini tidak bisa mengantisipasi masuknya varian baru ini, Mbak Dok. Karena menurut penyampaian dari pihak kesehatan bahwa vaksin itu menambah kekebalan tubuh dan sedikitnya memutus mata rantai yang ada di Indonesia, khususnya di Gorontalo. Karena itu sangat kami harapkan dengan adanya vaksin ini menolak varian-varian baru ini supaya tidak akan masuk lagi di Gorontalo khususnya. Iya. Karena kami sama khawatir selaku masyarakat di tingkat bawah, Dok. Kalau memang ini akan sesuai penyampaian dokter tadi, antara Manado ke Gorontalo itu sekitar 7-8 jam. Dan mungkin akan masuk ke Gorontalo.
Nah, apa antisipasi supaya varian baru ini tidak akan masuk ke Gorontalo? Karena kami selaku masyarakat, secara ikhtiar manusia, kami sudah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh tim kesehatan. Iya. Bila ini akan terjadi, kemana lagi kami akan mengadukan permasalahan kesehatan ini, Dok? Iya. Karena melihat posisi sekarang, kemungkinan besar varian baru ini akan menyerang kita. Nah, karena itu kami selaku masyarakat mengharapkan dan memberikan masukan apabila varian baru ini akan masuk juga ke Gorontalo, itu sudah dipersiapkan sebelumnya karena vaksin sudah dilaksanakan. Oke. Namun setelah vaksin dilaksanakan tetap akan masuk ke diri kami selaku masyarakat, berarti vaksin itu tidak berfungsi semaksimal mungkin. Yang menjadi salah satu pertanyaan dan sedikitnya masukan kepada pemerintah maupun tim kesehatan untuk mengantisipasi varian-varian baru ini. Iya. Terima kasih, Dok. Dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Pasisa Amran di Kota Gorontalo. Kita terima lagi untuk penelpon selanjutnya yang mau bergabung, silahkan. Halo. 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 Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Kasul untuk bertedapol, Pak Dokter. Alhamdulillah ketemu lagi, Pak Dokter. Mahasiswa S3 tuh betul. Gila, apa yang mau ini Pak Dokter. Tuh Pak, dia teringat tuh dialog saya dengan Pak Dokter waktu lalu. Iya. Terhadap varian baru. Iya. Akhirnya dia mulai nunggak Pak Dokter. Iya. Betul. Sehingga saya berpikir begini, belum maaf deh semua pihak ya. Iya. Untuk ini saya hanya menganalisa secara bukan ilmuwan, ini hanya sekedar menganalisa terhadap masalah corona betie. Sekarang yang kedua ini adalah Omicron. Iya. Yang berasal dari Inggris. Kira-kira untuk Inggris Pak Dokter ya? Dari Afrika. Lihat mabuk kira-kira saja dulu. Bahwa yang jelas untuk untuk COVID-19 lalu ditolong Wuhan. Tipe 5 malah untuk Inggris. Afrika. Afrika. Saya. Nah sehingga kekhawatiran namiatia dia Pak Dokter, jangan sampai ini bomama di salah satu perang dagang antar dunia, karena nggak amila tahu di negara-negara ini berlomba-lomba itu untuk vaksin. Bahwa seakan-akan Indonesia menjadi sasaran, walaupun dunia. Tapi saya Onuatia berpikir untuk negara kita. Sekarang sudah ada lagi yang dari Amerika untuk Moderna dan Moderna dengan Pfizer ya. Nah, yang menjadi pertanyaan awal saya itu ketikirangnya Latia itu Pak Dokter, yang dari Wuhan vaksinnya Sinovac. Lalu beberapa bulan lalu katanya untuk COVID-19 landai. Landainya itu apakah karena vaksinnya sudah habis atau bagaimana? Karena begini, kalau saya perbandingkan timbulnya Omicron karena sudah ada lagi Pfizer dengan Moderna. Iya. Nah, belum lagi masuk yang ketiga seperti hepol melalui Mahaya Engonti. Di Nepal dong kalau master
ijatan pun memang corona Booster. memang mau booster ini. Booster akan di Karena booster. begini, saya pernah mau dengar di suatu media ya, Iya. bahwa katanya ini prediksi dari Australia kalau tidak salah itu bahwa buat une molio lo booster ada salah satu virus Iya. yang katanya pen boleh suntikan betima po oto lu ala pata bo me ilo embital virus baito di antara jen virus woloti ini tuh de booster itu mau luli Booster. mau berarti kalau yang sudah 3 kali suntik katanya tetap membalalian le corona tua uti. Mau apakah ini sudah termasuk Omikron atau mungkin kalau apa Omikron itu lu pada ngomong politik nama apa? Sehingga itu pertanyaan yang akhir saya adalah, Iya. nah Allah Indonesia ini tidak ada dokter-dokter ahli. Artinya monolitis demikian rupa sedetail mungkin bahwa benar-benar boti-titi memang ngulu atau bagaimana? Iya. Karena selalu dunia menjadi sasaran kita dunia. Waktu tahun lala umala pilutusan melo dunia, iman dunia itu masalah. Oke, Kak. Dokter. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ti Kasuh dan Ti Pasisa Amran dulu untuk 2 pertanyaan di line telepon dan ada juga 2 pertanyaan di live streaming kami. Ini ada 3 pertanyaan. Rian Taylor, cuma itu DP varian baru, yang lain belum ada. Kayak ini sama dengan pertanyaan Likasu tadi. Ada juga Ibu Ana, Assalamualaikum dok, saya dari bulan November sampai Desember belum divaksin, tensi tinggi. Dan ada juga Paleman Fals, izin bertanya, varian baru Omikron ini apa perbedaan dan persamaannya dengan COVID-19? Jadi ada 5 pertanyaan, silahkan dok. Tidak cukup waktu setengah jam. Jadi terima kasih bagi para penanya ya. Telah berbagi pertanyaan. Yang pertama dari Pasisa Amran ya, tentang vaksin. Kemudian oke. Jadi salam sehat untuk Bapak, insya Allah seluruh keluarganya dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Pertanyaannya bagus. Apakah vaksin ini berguna atau tidak ya? Iya. Secara umum. Jadi gini, tujuan dari vaksin adalah vaksin itu kan satu jenis zat yang dimasukkan ke dalam tubuh kita yang berasal dari virus itu sendiri. Iya. Nah, ada virus yang sudah dimatikan, ada virus yang dilemahkan. Itu secara teknis. Iya. Tapi intinya atau tujuannya adalah bagaimana kita disuntik vaksin membangkitkan kekebalan tubuh kita. Karena kalau kita terinfeksi, tubuh kita secara otomatis terbangkit sistem kekebalan dalam tubuh kita. Yeah. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau biar dia terinfeksi? Secara teori justru lebih bagus orang yang terinfeksi langsung oleh virus tersebut mempunyai daya tahan atau daya imunitas jauh lebih tinggi daripada orang yang divaksin. Karena yang masuk itu banyak virus. Yeah. Kalau vaksin kan hanya dalam dosis tertentu, dosis kecil, tapi diharapkan membentuk antibodi. Anti itu kan antibodi ya tubuh. Jadi kekebalan yang dibentuk oleh tubuh kita sendiri. Sehingga ada yang membandingkan orang yang antibodi itu bisa diukur. Kebetulan saya sendiri setiap 3 bulan ukur antibodi. Iya, sebelum vaksin, setelah vaksin pertama dan setelah vaksin kedua, itu alhamdulillah sampai sekarang masih cukup tinggi. Nah, kembali ke vaksin tadi.
kalau kita sudah tervaksinasi, artinya tubuh kita sudah ada antibodi. Jadi saya ibaratkan antibodi ini seperti peluru, senjata yang berpeluru. Nah, pertanyaannya, apakah orang yang terinfeksi virus COVID itu akan sakit, gitu tak? Jadi harus bedakan terinfeksi dan sakit itu pengertian yang sedikit berbeda. Semua orang bisa terinfeksi, tapi belum tentu sakit. Sakit itu berarti kita ada gejala, sehingga yang paling berbahaya sebenarnya orang yang terinfeksi tapi tidak bergejala, karena dia bisa kesana kemari. Nah, jadi kalau kita sudah divaksin, artinya peluru kita banyak untuk melawan virus yang masuk. Nah, bisa saja misalnya ini matematika sederhana, jumlah peluru kita 100, tapi yang masuk, virus yang masuk 200. Berarti kita kalah, mati setengah. Nah, daripada tidak divaksin, tidak ada peluru, sehingga secara teorinya bahwa secara teori bahwa orang yang terinfeksi, orang yang sudah tervaksinasi kemudian terinfeksi, kalau toh dia sakit, gejalanya ringan. Dan itu secara statistik sudah dibuktikan. Kalau dia jatuh ke berat, tidak sampai meninggal dunia. Jadi sangat-sangat bermakna vaksin tersebut, karena itu tadi kita punya daya tangkal, daya penangkis. Jadi bukan berarti sudah divaksin tidak kena lagi ya. Sehingga bagi saya vaksin yang paling utama adalah prokes. 3M tadi. Kalau disuruh pilih dari 3M itu masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Dari 3 itu kalau disuruh pilih mana yang paling aneh? Masker yang paling utama. Kenapa masker? Karena virus itu masuk lewat hidung dan mulut. Pernafasan. Jadi vaksin yang paling utama sebenarnya adalah masker. Disiplin 3M tadi. Nah, sekarang lanjut pada pertanyaan berikut. Bagaimana dengan varian baru? Virus itu sebagaimana makhluk hidup umumnya seperti manusia juga, itu harus beradaptasi dengan lingkungan. Artinya misalnya Pepin biasanya makan sehari 3 kali. Kebetulan hari ini tidak punya dana untuk membeli makanan, dia beradaptasi. Makan sehari sekali. Supaya tidak mati kelaparan. Jadi virus itu akan beradaptasi pada lingkungan hidupnya. Di mana lingkungan hidupnya? Manusia. Nah, jadi sampai kapanpun selagi ini virus ada, dia akan bermutasi, beradaptasi untuk tetap dia akan hidup selama-lamanya. Nah, contoh seperti vaksin influenza. Kalau kita sudah pernah umroh atau haji, itu setiap jemaah itu kan disuntik. Vaksin. Nah, itu vaksinnya setiap tahun itu berbeda karena virusnya sudah lain dari yang sebelumnya. Sehingga setiap orang misalnya tahun ini mau umroh suntik, beda lagi dengan tahun depan harus disuntik lagi karena variannya sudah berbeda. Jadi begitu. Jadi jangan kita terlalu pusing ini varian-varian ini. Varian-varian ini. Jadi intinya Pak Sisa tetap harus divaksin
tetap prokes, tidak usah terlalu pusing dengan varian-varian ini. Kalau kita prokes, kalau kita sudah vaksin, insya Allah aman. Insya Allah. Nah, jadi kata kuncinya tetap kita waspada tanpa was-was. Ya, nah? Ya, kita masuk Patikasu. Nah, ini lebih maju lagi. Tentang varian tadi, pertanyaan bagus. Apakah tidak jadi komoditi dagang? Iya. Nah, sebelum masuk pada komoditi dagang, sudah saya jelaskan tadi bahwa virus itu kan bermutasi setiap saat, sehingga dibutuhkan vaksin-vaksin yang seharusnya disesuaikan dengan jenis virusnya. Iya. Ya kan? Nah, syukur dalam kurun waktu vaksinasi ini kurang lebih sudah setahun lebih ya, itu secara teori masih bisa menangkal varian-varian baru. Artinya vaksin yang diberikan sekarang masih cukup menangkal walaupun ada varian-varian baru, jenis-jenis virus yang baru. Nah, sekarang banyak pertanyaan di masyarakat, apakah ini bukan jadi komoditas dagang? Iya. Sudah pasti jadi komoditas dagang. Contoh, misalnya ada pertandingan bola di lapangan Tuladengkis itu. Iya. Sudah pasti orang berjual aqua seputaran itu. Iya. Dan itulah namanya naluri orang itu. Itu termasuk tadi daya adaptasi. Iya. Dia beradaptasi, biasa dia hanya bawa warung di sekitar Poliamas ini, begitu ada pertandingan dia ke sana. Iya. Itu salah satu adaptasi. Adaptasi dari pedagang aqua misalnya. Iya. Iya kan? Jadi tidak terhindarkan bahwa di era Covid begini sudah pasti unsur dagangnya ada. Iya. Ya, karena semua itu mulai dari proses penelitian, pembuatan vaksin, distribusi, Indonesia membeli, itu semua duit, uang. Jadi ya disitulah antara supply dan demand, pembuatan dan kebutuhan itu sudah pasti diperantarai oleh dana, uang. Jadi mau tidak mau selalu ada transaksi dagang, transaksi bisnis. Iya. Nah, contoh kecilnya juga, Dok, misalnya komputer ya, ada virusnya. Iya. Orang terus mengupdate komputer dari ada Aviranya, ada Smadovnya, ada macam-macam ya. Kita kan setiap saat sudah kalau betul sekali bahwa komputer saja ada virusnya, dan setiap berapa waktu setiap harus masa diupdate. Windows-nya ganti lagi dari yang 7.8 sekarang sudah 10. Di samping meningkatkan kecanggihan daripada sistem IT-nya, juga virusnya harus di-update, antivirusnya di-update ya. Sama persis. Iya, mungkin di situ tipe sisa berpikir. Iya, di situ kira-kira. Iya, bahkan ada juga produk-produk baru yang keluar sampai yang tidak bisa terkena virus. Sehingga orang bilang, mau dagang ini, memang pasti dagang. Contoh kecilnya begitu saja, Dok, ya. Ada setiap perubahan gerak, setiap perubahan model, setiap pasti ada unsur. Sehingga orang bilang, ini bikin tiap tahun ganti varian. Karena harus ada ini begitu. Antivirus. Ya, kira-kira begitu. Sama persis. Nah, unsur dagang pasti ada. Iya. Oke. Bagaimana ilmuwan Indonesia? Ya, sejak awal musim vaksin ini Indonesia sudah bergerak. Nah, cuma vaksin ini kan butuh proses tahapan yang begitu ketat, di samping sumber daya, dana dan seterusnya. Ilmuwan Indonesia sudah bekerja sekarang, sudah disiapkan vaksin merah putih, ada vaksin Nusantara. Itu sana berproses. Kalau tidak salah awal-awal tahun depan sudah akan diproduksi. Nah, cuma kapannya pasti saya belum update. Yang jelas ilmuwan kita, ilmuwan Indonesia
sudah bergerak, sudah menyiapkan, sehingga dalam satu waktu Indonesia akan mandiri dalam produksi vaksin, tidak lagi mengimpor dari negara lain. Iya. Kemudian tadi ada booster. Nah, booster itu kan yang geleti. Iya. Booster itu penguat. Iya. Biasanya dipepin pakai apa di sini, dikasih penguat supaya signalnya jadi lebih bagus. Iya. Nah, sama dengan vaksin. Nah, karena vaksin itu kenapa harus diberikan 1 kali, 2 kali, dan booster itu penguat. Sehingga booster itu tujuannya karena setelah vaksin kedua itu antibodinya akan turun secara pelan-pelan. Dalam penelitian terakhir, orang divaksin itu antibodinya hanya bertahan 9 bulan. Iya. Artinya kalau Timahaya divaksin bulan Maret-April, iya, itu Januari sudah harus booster. Booster ya. Nah, makanya pemerintah sekarang sudah mulai menyiapkan program vaksinasi booster bagi yang sudah divaksin lengkap dalam arti 2 dosis. Jadi Januari. Pertanyaannya, berbayarkah? Gitu kan? Iya. Harus bayar. Walaupun ini belum ada keputusan, tapi skema yang saya baca di media bahwa yang akan ditanggung atau gratis itu adalah pemegang kartu PBI. Kemudian yang non PBI, yang umum, harus berbayar. Iya. Berbayar. Jadi seperti kita membeli vitamin. Iya. Jadi kita ke apotek, kita suka vaksin yang ini, harganya sekian, suntik. Nah, nanti teknisnya akan diatur, tapi intinya bahwa sudah akan Januari ini diharapkan kan sudah tercapai kan target 70%. Presiden itu di akhir tahun ini seluruh rakyat Indonesia sudah 70%. Sehingga syarat sebagai kekebalan kelompok atau kekebalan warga negara Indonesia itu kalau sudah tercapai 70% dianggap sudah memenuhi syarat. Iya. Nah, tetapi ada jangka waktunya kan tadi. Iya. Hanya 9 bulan sampai setahun misalnya. Berarti harus diulang lagi. Itu namanya vaksinasi penguat atau booster. Nah, sekarang kan butuh dana besar lagi itu. Jadi seperti pada awal-awalnya vaksin 1 dan 2. Ini kan berapa juta? 180 juta kalau tidak salah penduduk Indonesia wajib vaksin. Yang kena vaksin. Ya. Mungkin sudah bertambah karena ini kan anak-anak sama sudah mulai lagi yang 6 tahun sampai 11 tahun. Tambah dengan 11, 12 sampai 17. Iya. Jadi sasaran vaksin itu akan bertambah, artinya dananya bertambah. Iya. Nah, sehingga butuh dana yang sangat-sangat besar. Sehingga ada skema yang baca kemarin yang orang miskin yang pemegang kartu PBI, KIS PBI itu gratis. Tetap digratiskan. Iya. Bagi yang non PBI tetap harus bayar. membayar. Iya. Nah, tapi ini belum resmi, itu baru skema yang wacana yang direncanakan oleh pemerintah. Mungkin jadi belum resmi. Sudah terbayar. Ada yang beberapa Iya, ada yang tadi saya dari bulan November sampai Desember belum divaksin karena tensi tinggi. Jadi dari siapa tuh? Dari Ibu Ana. Ibu Ana, salam sehat untuk Ibu. Jadi ini yang saya bilang tadi. 70% artinya ada 30% yang belum atau tertunda vaksinasinya. Dia suka. Seperti ini Ibu suka, tetapi ada kendala penyakit penyertanya. Jadi intinya begini, seluruh penyakit, hampir sebagian penyakit itu bisa divaksin. Tetapi harus terkontrol. Artinya orang punya darah tinggi, harus mendekati normal. Bahkan sekarang
di bawah 180 saja sudah bisa disuntik, divaksin ya. Divaksin. Jadi cuma ada yang beberapa yang sedikit aneh. Beberapa orang datang ke praktek, ibu mau apa? Bapak mau apa? Saya ini kemarin mau vaksin. Kenapa? Darah tinggi, gula. Baru ibu udah berobat? Tidak. Ujung-ujungnya mau minta surat tunda vaksin. Tunda. Berarti ibu tidak punya niat untuk vaksin sebenarnya. Datang ke sini cuma darurat minta. Harusnya berkonsultasi ke dokter ahli itu sudah minum obat darah tinggi, sudah minum obat gula misalnya, tidak turun-turun baru. Ini tidak hanya sekedar mudah datang minta surat tunda vaksin, tidak bisa begitu. Jadi dirawat dulu. Nah, dan insya Allah bisa, semua bisa yang berpenyakit bisa. Insya Allah. Jadi tidak ada kendala sebenarnya. Kemudian ada lagi varian baru Omikron itu perbedaan dan persamaannya dengan COVID-19. Jadi sebenarnya ini Omikron, Delta dan segala macam yang jenis-jenis lain kan ada banyak sebenarnya, cuma yang lebih top itu varian Delta dengan Omikron yang terakhir ya. Semua itu virus corona namanya, COVID-19. Nah, itu tadi dalam perjalanan hidupnya dia bermutasi, beradaptasi dengan lingkungan hidupnya. Dia membentuk variasi baru, varian baru. Dulunya pepin gunting miring, sekarang lagi tren cepak, bacepak. Nah, itu salah satu adaptasi kehidupan. Jadi sebenarnya sama, cuma masing-masing punya spesifikasi terhadap lingkungan. Ini ada juga Rara Wulandari, sepertinya sudah terjawab tadi, Dok. Saya mau tanya, kalau orang yang dalam perawatan dokter, apa bisa divaksin dari Ibu Vira? Ya, sama dengan pertanyaan tadi di atas, Ibu Vira. Jadi intinya, pertama, kalau ada penyakit segera berobat. Dan semua dokter sudah pasti akan memberikan advice, atau pertama dia harus merawat pasien. Kedua, dokter tersebut sudah bisa memutuskan kapan orang ini layak divaksin. Jadi semua dokter sudah tahu, sehingga ikuti saja prosedur pengobatannya. Misalnya ada gula, jadi ikuti saja. Dokternya sudah tahu kapan orang ini layak sudah bisa divaksin. Nah, sekarang kan sudah ada sweeping katanya. Sweeping vaksin. Iya, bahkan kemarin naik dari rumah ke rumah. Iya, gencar juga itu dari rumah ke rumah untuk mendata. Orang pada ketakutan sehingga orang bergerombol sekarang di praktek. Di rumah sakit hanya minta surat vaksin. Surat tunda vaksin. Ini ada juga luar biasa Ibu. Kalau kemarin kan hanya ditunda pemberian bantuan misalnya, yang ada dapat PKH, dapat apa lagi, bantuan desa semua ditunda. Sekarang di sweeping vaksinnya, naik door to door, langsung door to door. Tapi itu bagus karena untuk kepentingan seluruh warga, masyarakat. Nah, nanti yang sakit diobati, diberi surat tunda vaksin. Karena ada sebagian dari 30% ini masih ada yang tidak percaya tentang vaksin dan vaksin. Biasanya nanti sadar sendiri. Ini orang-orang yang dicari. Langsung vaksin kan. Ini siap-siap 7.13 polsek itu mau datang sweeping. Oke, ada juga Ibu Sari Dewi, luar biasa, ini suami saya kena stroke tapi hari ini mau divaksin, insya Allah biar tambah sehat, amin. Tinggalnya di mana ini? Di Kota Gorontalo. Kota ya. Saya tidak tahu kalau di kota di mana. Apakah di rumah sakit ada pos vaksin, gerai vaksin? Kalau di Limboto itu di Kabupaten Gorontalo, di rumah sakit kami di Dunda. Di Alwi Sabu kayaknya ada, Dok. Ada. Khusus itu sengaja dibikin di rumah sakit supaya khusus pasien-pasien bermasalah, ada berpenyakit, ada baiknya divaksin di rumah sakit. Karena apa beda? Sebenarnya sama bedanya. Sama. Cuma di rumah sakit itu kan sudah ada dokter ahlinya. Seperti ini ada
stroke, di rumah sakit ada dokter stroke. Nanti screeningnya sama, daftar screening, meja kedua. Nanti di situ ditanya, oh ada stroke dan seterusnya. Nanti langsung dikonsultasikan ke dokter ahlinya. Sehingga dokter ahli itu yang memutuskan, oh ini boleh divaksin, oh ini tunda. Lihat rekam mediknya ya dok ya. Akan langsung diperiksa. Langsung diperiksa. Kalau di tempat di luar rumah sakit kan, yang di situ hanya digerai-gerai vaksin itu kan hanya ada dokter umum yang belum bisa memutuskan orang ini layak atau tidak, sehingga harus dikonsultasikan lagi ke rumah sakit atau ke dokter praktek, dokter spesialis. Nah, ada baiknya kalau dekat rumah sakit, lebih baik vaksinnya di rumah sakit sekalian supaya tidak bolak-balik. Nah, cuma waktunya yang kurang, hanya hari Selasa dan Kamis. Selasa dan Kamis karena kami juga punya tugas pokok yang lain, harus melayani pasien. Jadi hanya baru bisa menyediakan waktu Selasa dan Kamis. Itu pun dibatasi. Jam 8 sampai jam 12. Dan jumlahnya kalau tidak salah sudah 100. Kemarin 100, sekarang tinggal 50. Apa sudah dibuka ulang 100 ya? Oh iya. Iya, kemarin kan 100, kalau turun jadi 50. Apakah karena itu keterbatasan waktu dan tenaga nakesnya juga. Saya sarankan untuk pasien-pasien atau calon penerima vaksin yang berpenyakit, sebaiknya vaksin di rumah sakit supaya langsung diputuskan apakah ini layak divaksin atau ditunda sementara sambil berobat. Nanti kapan waktu balik lagi untuk, kalau sudah dianggap layak oleh dokter yang merawat, silakan divaksin. Ini ditanyakan kembali, di Alwi Sabu ada dok? Nah, saya tidak dapat informasi. Mahaya mungkin ada. Iya, sepertinya ada. Ibu Sari di Alwi Sabu ada. Saya lihat beberapa update status dari nakes yang bersahabat dengan saya. Ada di Alwi Sabu ada sepertinya. Kalau di kabupaten pasti memang ada. Kalau tinggal hanya dekat-dekat sini, seputaran Bengawan Solo kan dekat ke Dunda. Dekat ke Dunda. Vaksin kan tidak mengenal tempat tinggal, dari mana saja bisa kemana saja. Dia saja warga Kota Gorontalo vaksinnya di kabupaten, bawa anak-anak juga ke kabupaten. Jadi, supaya lebih vaksin tidak mengenal domisili di mana saja, kapan saja. Di kota mesti belum jelas ada pelayanan di rumah sakit, bisa ke Dunda Selasa dan Kamis. Nah, dan tolong datang cepat. Karena hanya dibatasi lebih 50 sampai 100 orang. Betul. Dan banyak sekali juga dok, waktu kemarin itu datang vaksin di rumah sakit Dunda, banyak yang bawa surat pengantar dari gerai vaksin, khususnya para lansia. Artinya kan dikonsul lagi tuh. Nah, kalau yang cuma dekat-dekat rumah sakit, langsung saja ke sana. Supaya tidak rugi waktu kan. Nah, tapi kan kasihan yang jauh-jauh itu yang sudah terseleksi oleh tim gerai vaksin itu, dikonsultan ke rumah sakit. Harus ke rumah sakit. Oma, kenapa ke rumah sakit? Dirujuk dari yang di desa. Dari desa. Oke. Silakan yang masih ingin bertanya atau duolo di line telepon 0435838461 085298807553. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Satria atau Limboto? Ya, silakan. Duolo Ibu Satria. Wati lo na udah vaksin to bulan November. Tanggal 16 jalur vaksinnya li wati hilang pasti. Apa tahu? Penyakit tiap-tiap, darah tinggi, gula, kolesterol, asam urat, kondok, batu ginjal. Pemborong Pernah saya pergi pati dokter Tony 2 kali. Tapi hasil USG itu dokter tidak dapat lihat. Dokter siapa? Tidak sempat pergi. Utibut malali. Itu penyesalan latihan itu dok. Hasil USG jai lontong ali dok. Ibu siapa ini?
Satria Usman di Limboto. Oh, betul Ibu Limboto. Oke. Satria. Bo dekat. Oh, dekat. Bo itu Ibu Bo itu. Satria. Jatan mal vaksinnya lah atau dilawati abotia. Ti Tanya wati pehli alio surat vaksin mau minta bantuan. saya. Nanti sebentar akan dijawab oleh Dok. Ya, makasih. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya ini penelpon terakhir, Dok, karena Oke. ada juga satu pertanyaan di Facebook. Iya, Pak Rahmat Saputra. Karena udah ada tilang vaksin, jadi orang-orang sudah mau divaksin. Tapi dengan insya Allah vaksin ini bisa membuat semua masyarakat bisa sehat selalu. Himbauan. Himbauan Bagus. ini. Jadi Oke. satu ya. Ya, Pas. satu pertanyaan terakhir Oke. saja. Salam sehat untuk Tata Satria. Semoga seluruh keluarga yang sehat dan ibu segera sembuh. Amin. Nah, ini bagus, punya niat tapi belum terlaksana. Iya. Niat untuk vaksin, tapi ada beberapa penyakit. Ibu Satria itu adalah pemborong ya. Pemborong penyakit. Sudah diborong semua penyakit. Iya. Jadi apalagi cuma di Limboto, seperti yang saya tadi jelaskan, di seputaran Limboto, di Limboto itu kan kalau cuma tinggal seputaran Limboto kan seputaran rumah sakit, gampang ke rumah sakit. Iya. Kan? Jadi silakan Ibu Satria mendekat ke rumah sakit hari Selasa dan Kamis, tolong daftar di situ di bagian kantor, ada vaksin ruangan vaksin di situ di belakang sekarang ya, di dipindahkan belakang. ke belakang. Pokoknya datanglah ke kantor administrasinya, kantor rumah sakit hari Selasa dan hari Kamis jam 7 kalau bisa, karena banyak yang mendaftar. Nanti di situ diseleksi tim, bawa semua dokumen yang sudah ada, baik USG, apalagi darah dan sebagainya. Nanti dokter yang bertugas di situ akan seleksi. Ibu Satria mau ditunda dulu. Ya. Nah, kalau ditunda dikasih keluar surat vaksin, surat tunda vaksin. Kalau dianggap ini walaupun banyak penyakitnya tapi tidak jadi kontraindikasi untuk vaksin, mungkin dokter yang bertugas silakan divaksin saja. Langsung divaksin. Jadi ada kriteria tertentu yang bisa atau layak atau tidak layak. Jadi intinya tadi tidak ada yang tidak bisa divaksin. Iya. Tinggal waktunya apa saat itu atau ditunda beberapa dulu. minggu atau bulan. Iya. Oke, Ibu Satria ya. Oke. Jadi tidak usah pusing Ibu. So pusing Doku. Padahal ada USG cuma dia tidak sempat bawa lagi. Iya. Sudah bawa saja ke rumah sakit. Iya, bawa saja ke rumah sakit. Nanti itu akan seleksi lagi. Seleksi mau kemana dan di mana, boleh atau tidak. Iya. Bukan Tidoku yang sekarang ada dialog yang memutuskan, tapi screening. Oke Dok, karena kita dibatasi oleh waktu, jadi kita masuk ke closing statement terkait dengan pembahasan kita di Bersua untuk edisi kali ini, waspada varian Omikron. Dok. Jadi terima kasih, begitu banyak pertanyaan maupun baik langsung maupun lewat chat, sangat, jadi pertanyaan pun bervariasi. Iya. Varian baru. Karena varian baru mungkin. Jadi intinya tetap laksanakan prokes. Bagi saya prokes itu adalah vaksin paling utama. Ya. Yang kedua baru vaksinasi. Ya tak? Ya. Kemudian jangan terlalu terlalu was-was atau khawatir dengan macam-macam varian. Kalau kita bersiap diri dengan sudah divaksin, tetap menjalankan protokol kesehatan 3M itu, insya Allah kita terhindar. Kalau sialnya kena terinfeksi, insya Allah gejalanya ringan. Iya. Kita tidak jatuh ke berat. Kemudian ajaklah keluarga kita, baik yang sakit maupun sehat, ke tempat vaksin terdekat. Ya. Karena sekarang ini terdengar sudah ada
pencatatan langsung. Iya, sweeping vaksin. Nah, bahasa anunya sweeping karena vaksin. yang turun polisi tuh. Iya. Polisi dan petugas aparat desa. Iya. Nah, jadi terkesan sweeping padahal tidak, itu hanya pencatatan, mencari, mendata yang belum tervaksin. Nah, yang belum ini kan ada 2. Iya. Yang takut sama yang benar-benar tiga. Yang takut, yang tidak percaya, dan sakit ya. Nah, ini harus dipilah ini. Kalau sakit silakan berobat baru vaksin. Yang takut dimotivasi jadi berani. Ya. Yang susah ini yang tidak percaya sama sekali. Sakit kepala Satgas untuk mengaturnya. Iya, Dok. Karena takut merubah paradigma kan ini, jadi memang butuh waktu. Ya. Sehingga insya Allah semua bisa mendekati 100%. Insya Allah, amin. Oke, terima kasih Dok. Himasomai Allah bolong maaf karena kita dibatasi oleh waktu. 1 jam cukup bersuah. Iya, yang masuk di komentar Allah bolong maaf yang tidak terbaca. Iya, bolong maaf karena kita dibatasi waktu ini 1 jam tanpa break. Insya Allah kita bisa bersuah, berbagi sehat untuk semua lagi untuk pekan-pekan selanjutnya. Dan untuk para mitra Polyama yang ingin berkonsultasi langsung bersama Dr. A.R. Muhammad SPP Devi Nasim, bisa langsung ke Klinik Utama Mira Sehati Kota Gorontalo, beralamat di Jalan HB Yasin atau X Agus Salim, Simpang 4 McD. Jadi ada lampu merah McD, sebelum lampu merah kalau dari Ala Limboto ke kota, sebelum perempatan lampu merah itu sebelah kanan. Dan untuk yang berkonsultasi di rumah sakit bisa langsung di Poli konsultasi penyakit dalam bersama Dr. A.R. Muhammad SPP Devi Nasim atau Dr. Tony. Timahaya mau helipo, insya Allah kita bisa bersua lagi di lain waktu, lain kesempatan. Terima kasih untuk partisipasinya, atensi dengarnya, terima kasih. Tidea Timahaya Olidoku pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.